Bab 122 Perubahan Domain Dewa. Langit di atas kota daun merah berkilau cerah. Para pemain, satu demi satu, muncul di jalanan yang luas. Semua wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Mereka semua ingin cepat terjun ke dalam mengalami perubahan baru pada God's Domain. Namun, semua pemain ini cepat kecewa. Baik itu sistem interface atau semua Redleaf Town itu sendiri, tidak ada sedikit pun perubahan yang terasa. Semuanya sama seperti biasanya. Omong kosong macam apa ini? Aku sudah susah payah menunggu selama 12 jam, dan ini yang kamu berikan kepada aku? Mengapa situs web resmi tidak menampilkan cangelok untuk peningkatan? Banyak pemain veteran memulai diskusi mereka di jalanan. Ada juga beberapa pemain yang tidak memperhatikan peningkatan, segera menuju keluar kota untuk membunuh monster dan naik level. Selain para pemain veteran ini, ada banyak pendatang baru di Redleaf Town sekarang. Sebagian besar dari para pendatang baru ini dengan penasaran menikmati pembaruan God Domain. Mencari ahli tingkat atas untuk membawaku. Aku akan membayar 100 kredit untuk setiap peningkatan level. Jika kamu mencari orang bodoh untuk ditipu, maka jangan repot-repot berbicara dengan aku. Aku hanya mencari yang serius. Teriak seorang pemain baru di jalanan. Diikuti juga oleh beberapa pendatang baru meneriakkan hal yang sama. Namun, meskipun tawaran mereka semua lebih rendah dari 100 kredit, mereka semua bertindak seperti topan, berdiri dengan bangga ketika mereka meneriakkan penawaran mereka. Pada saat itu, si Feng melangkah keluar dari hotel. Dia merasakan semangatnya dipenuhi energi, salah satu manfaat tinggal di hotel. Setelah evolusi God's Domain, jumlah atribut tersembunyi yang dimiliki seorang pemain telah meningkat pesat. Misalnya, stamina, konsentrasi, dan sebagainya. Namun, orang hanya akan menyadari perubahan ini setelah secara pribadi mengalaminya. Pemain tidak bisa lagi berlari puluhan kilometer tanpa kelelahan seperti sebelumnya, juga tidak akan bisa bertarung selama yang mereka inginkan. Sebelumnya, satu-satunya masalah yang dihadapi pemain adalah kelelahan semangat. Namun, sekarang semuanya sangat berbeda. Untuk pemain di level 0, mereka akan menjadi sangat lelah setelah hanya berjalan selama 2 atau 3 kilometer, bahkan tidak memiliki kekuatan tempur tersisa 1 ons pun. Demikian pula, terus-menerus menggiling monster juga menjadi jauh lebih sulit. Itu seperti jogging. Pemain akan mengkonsumsi banyak stamina saat melawan monster. Setelah stamina pemain berkurang hingga batas tertentu, keempat anggota badan mereka akan menjadi lelah, sementara semangat mereka akan menjadi lemah. Selain itu, ada banyak perubahan tersembunyi yang terjadi setelah evolusi God's Domain. Karena sistem dewa utama menjadikan God's Domain lebih realistis, secara bersamaan, para pemain akan merasa lebih sulit bagi mereka untuk naik level. Seharusnya sudah waktunya aku pergi berbelanja. Dalam kehidupan si Feng sebelumnya, setelah pembaruan domain dewa, harga barang melonjak setinggi langit, meningkat setidaknya 2 atau 3 kali lipat. Akibatnya, banyak pemain menyesal tidak menimbun banyak sumber daya setelah evolusi God's Domain. Sementara itu, situasi saat ini sedikit berbeda dari sebelumnya. Harga barang-barang meningkat bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Selain dari kesulitan naik level, waktu yang kebetulan bertepatan dengan masuknya banyak pendatang baru. Akibatnya, persaingan untuk barang-barang akan menjadi jauh lebih sengit, meningkatkan kesulitan memperoleh sumber daya dengan banyak kali lipat. Oleh karena itu, kenaikan harga untuk barang-barang ini akan lebih tinggi daripada di kehidupan si Feng sebelumnya.
Sekarang setelah domain God baru-baru ini berevolusi, sebelum pemain menemukan perubahan baru, si Feng dapat menggunakan kesempatan ini untuk membeli dan menimbun semua barang penting. Setelah harga melonjak, dia kemudian bisa menjual kembali semuanya. Jika persekutuan besar ingin mendapatkan informasi ini sekarang, mereka pasti akan melonjak menjadi tiran kota masing-masing. Untuk si Feng, bagaimanapun, dia hanya bisa menghasilkan uang dengan cepat. Ketika membandingkan seseorang dengan persekutuan, sumber daya yang diperoleh oleh keduanya berada pada level yang sama sekali berbeda. Ada banyak pemain di dalam geng, sehingga mereka dapat dengan mudah mendapatkan 1 ton sumber daya langka dalam waktu singkat. Sementara itu, meskipun si Feng tahu bagaimana cara mendapatkan sumber daya itu, seberapa banyak dari mereka yang bisa ia peroleh sendiri? Selama dia mendapatkan sumber daya itu, levelnya mungkin dikalahkan oleh pemain lain. Oleh karena itu, satu-satunya pilihannya adalah berbelanja untuk sumber daya di rumah lelang. Pakar ini di sini, tolong tunggu sebentar. Apakah kamu tertarik untuk mendapatkan penghasilan tambahan? Level 0 berserker berjalan ke si Feng, bertanya dengan senyum di wajahnya. Si Feng mengenakan peralatan set Silver Moon lengkap. Senjatanya juga adalah peringkat rahasia perak. Meskipun pendatang baru tidak memiliki keterampilan identifikasi, 1. Untuk membedakan tingkat si Feng, peralatan berkualitas tinggi si Feng jelas jauh lebih baik daripada pemain veteran di jalan. Tak perlu dikatakan bahwa si Feng pasti ahli. Penghasilan tambahan, si Feng berbalik, menemukan bahwa itu adalah pendatang baru yang memanggilnya. Demi kenyamanan, beberapa pemain yang lebih kaya biasanya akan mempekerjakan para ahli untuk membantu mereka dalam menyelesaikan kues. Sebagai imbalannya, mereka akan membayar sejumlah besar kredit sebagai imbalan. Mengenai pendapatan tambahan seperti itu, si Feng masih agak tertarik. Dia melanjutkan, katakan padaku tentang itu, kalau begitu. Ini sangat sederhana. Kamu hanya perlu membantu aku naik level. Aku juga bukan orang yang pelit, jadi aku bersedia membayar 100 kredit per level. Jika kamu dapat membantu aku mengejar ketinggalan dengan mayoritas pemain lain, aku bahkan bersedia membayar kamu 1000 kredit. Bagaimana menurut kamu? Kata berserker dengan bangga. Alis si Feng berkerut ketika dia mendengar pria itu berbicara. Maaf, tapi aku tidak punya waktu. Kamu harus mencari orang lain untuk membantu kamu. Petik 2. Si Feng memiliki terlalu banyak hal yang harus dia lakukan. Dia tidak hanya perlu memastikan levelnya tidak tertinggal, tetapi dia juga perlu mendapatkan uang dan mengumpulkan keuntungan untuk guild masa depannya. Dia perlu membuat persiapan untuk perebutan kekuasaan yang akan datang di White River City. Hanya dari membersihkan barang-barang di rumah lelang, ia bisa mendapatkan beberapa ratus ribu kredit. Jadi, mengapa dia membuang-buang waktu hanya untuk 1000 kredit yang sangat sedikit? Dia belum jatuh ke standar yang rendah seperti itu. Selesai mengatakan bagiannya, si Feng berbalik dan berjalan pergi, menuju ke bank untuk menyimpan barang-barangnya. Tunggu sebentar, berserker memanggil untuk waktu yang lama, tetapi si Feng tidak memperhatikannya dari awal sampai akhir. Segera, berserker berkata dengan marah, sial, apa yang bisa dibanggakan? Jika kamu tidak ingin melakukannya, akan ada banyak ahli lain yang bersedia menggendong aku. Kamu akan menyesal ketika saatnya tiba. Petik 2. Mencari seorang ahli untuk meningkatkan kekuatanku. 100 kredit per level. Jangan lewatkan kesempatan bagus ini. Berserker mulai berteriak sekali lagi. Namun, bahkan setelah berteriak untuk waktu yang lama,
tidak ada satupun pemain veteran yang membayarnya. Hahaha, pendatang baru ini terlalu lucu. Perutku sakit karena terlalu banyak tertawa. Level 5 Ranger tertawa ketika dia lewat. Jangan repot-repot dengannya. Pasti ada orang bodoh di antara para pendatang baru. Kami tidak punya waktu luang sekarang. Kita perlu membeli roti dan ramuan dengan cepat. Kalau tidak, kita akan dimarahi oleh pemimpin kita, kata rekan Ranger 2 dengan tergesa-gesa. Aku tahu. Aku hanya berpikir orang itu bodoh. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa Guts Domain hanyalah permainan kecil-kecilan? Apakah dia pikir kita bisa naik level setiap menit? Lupakan 100 kredit per level. Bahkan jika itu adalah 1000 kredit per level, aku masih tidak akan melakukannya, belum lagi pemain ahli top tier. Tanpa 10 hingga 20 ribu kredit, bahkan tidak akan ada kebutuhan untuk berunding. Ranger mencibir. Pada periode awal permainan, semua orang bergegas untuk naik level. Mereka semua takut ditinggalkan oleh mayoritas pemain, kehilangan kesempatan untuk bersinar. Oleh karena itu, di mana mereka akan menemukan waktu untuk membantu para pendatang baru? Belum lagi 100 kredit, saat ini, pemain pro di level 5 bisa mendapatkan lebih dari 1 perak dalam 1 hari. Ketika dikonversi ke kredit, jumlah itu akan lebih dari 100 kredit. Jika keberuntungan mereka baik dan mereka berhasil mendapatkan sepotong peralatan umum, itu akan sama dengan memperoleh beberapa ratus kredit. Jika itu adalah pemain ahli, itu adalah cerita yang sama sekali berbeda. Mereka tentu tidak kekurangan jumlah uang yang sedikit. Ketika pemula berserker mendengar percakapan mereka, dia sangat terkejut dengan kata-kata Ranger. Selain itu, dia bisa mengatakan bahwa Ranger tidak main-main. The Berserker hanyalah seorang pekerja kerah putih di sebuah perusahaan. Sebelumnya, ia juga rela menghabiskan sejumlah uang untuk mencari bantuan orang lain, membiarkan orang lain yang setingkat dengannya. Pada saat itu, tawarannya hanya 30 hingga 50 kredit. Namun, bahkan pada saat itu, ada banyak pemain yang memperebutkan tawarannya. Namun, saat ini, tawaran 100 kreditnya tidak mendapat perhatian sedikit pun. Ternyata level daya bahkan level tunggal membutuhkan beberapa ribu kredit. Itu hampir sebulan penuh dari gajinya. Wajah Berserker segera memerah. Dia merasa bahwa dia baru saja mempermalukan dirinya sendiri. Dia telah berteriak-teriak di jalanan begitu lama, sangat memikirkan dirinya selama ini. Bahkan ketika dia mendengar gosip pemain yang lewat, dia hanya berpikir bahwa mereka heran dengan tawarannya. Namun, pada kenyataannya, ternyata mereka hanya memarahinya sebagai orang bodoh. Tidak heran ahli sebelumnya telah menolak tawarannya segera setelah mendengar harganya. Sementara itu, para pendatang baru lainnya yang mencari bantuan seorang ahli juga menutup mulut mereka, satu demi satu. Setiap dari mereka merasakan pipi mereka terbakar, dengan malu berjalan pergi untuk mencari cash untuk naik level. Di lokasi lain, Si Feng saat ini dengan sungguh-sungguh membeli barang-barang di rumah lelang, mengumpulkan sejumlah besar sumber daya langka. Ketika dia telah menghabiskan semua uangnya, baru saat itulah Si Feng melepaskan napas lega. Dia kemudian menempatkan Glimmer Chestplate Forging Designs untuk lelang. Harga dasar mereka ditetapkan masing-masing 2 koin emas. Dia tidak perlu khawatir mereka tidak akan menjual. Seharusnya sudah waktunya untuk mengumpulkan api iblis es biru. Setelah Si Feng selesai menyibukkan dirinya, dia beralih kembali ke penampilan aslinya. Dia mempersiapkan dirinya untuk mengumpulkan api misterius lebih cepat dari jadwal.
Sekarang setelah Guts Domain berevolusi lebih cepat dari jadwal, api misterius mungkin juga diperoleh oleh pemain lain lebih cepat dari jadwal. Untuk mencegah hal yang tidak terduga terjadi, yang terbaik baginya adalah mendapatkannya sedikit lebih awal. Dia hanya akan bisa bersantai ketika Ice Blue Devil Flame ada di tangannya. Catatan TL1 Keterampilan identifikasi. Keterampilan pengamatan sekarang akan diubah menjadi keterampilan identifikasi. 2. Pro pendamping. Istilah pro akan digunakan untuk merujuk pada pemain kerja mulai sekarang. Namun, perhatikan bahwa pro tidak berarti mereka berada di level ahli. Aku harap aku tidak menyinggung siapapun dengan ini, tetapi pakar, seperti penyanyi terkenal di dunia yang menghasilkan jutaan dolar. Sementara pro, seperti penyanyi pop penuh waktu, paruh waktu yang menghasilkan ribuan dolar. Tentu saja, pro jelas memiliki peluang untuk menjadi ahli. Bab 123 Survival of the Fittest. Ice Blue Devil Flame. Itu adalah salah satu dari sedikit flames misterius tier 2 yang hanya dapat ditemukan di kota Sungai Putih. Nyala api ini memiliki daya tarik fatal terhadap Forges. Selain itu, 100 Ghost Forest yang menampung Ice Blue Devil Flame hanya berjarak pendek dari Red Leaf Town. Oleh karena itu, akan menjadi pemborosan besar jika si Feng tidak mendapatkannya untuk dirinya sendiri. Baik itu menghasilkan uang atau memalsukan item, api misterius akan memberi si Feng bantuan luar biasa. Saat ini, si Feng masih beberapa ratus poin kemahiran dari menjadi magang penempaan menengah. Namun, bahkan jika dia menjadi satu, itu masih akan cukup sulit baginya untuk memalsukan peringkat Silver Dawn rahasia. Saat menempa peralatan rahasia perak, magang penempaan tingkat menengah hanya memiliki peluang sukses 2%. Sedangkan magang penempaan dasar memiliki 1% yang menyedihkan. Jika si Feng memasukkan 20% dari Book of Forging, 5% dari Black Steel's Insignia, dan 5% dari Runic Hammer, ia akan, paling tidak, memiliki tingkat keberhasilan 32% setelah menjadi magang penempaan menengah. Selanjutnya, menempa daun perak membutuhkan 3 bahan yang sangat langka, yang menentukan bahwa si Feng tidak akan dapat membuat banyak dari mereka. Jika si Feng memalsukan Silver Dawn dengan tingkat keberhasilan yang begitu rendah, dia benar-benar akan mengambil kerugian yang tidak dapat dipulihkan. Meskipun kehilangan puluhan koin perak dengan setiap kegagalan bukan masalah bagi si Feng, bahan yang dibutuhkan terlalu langka. Itu bukan barang yang si Feng bisa dapatkan hanya dengan berharap. Diperlukan banyak waktu untuk memperoleh semuanya. Selain itu, Abyssal Blade mungkin membutuhkan 10 Silver Dawns untuk naik level. Oleh karena itu, Ice Blue Devil Flame adalah yang harus dimiliki untuk si Feng. Ice Blue Devil Flame tingkat 2 akan sangat meningkatkan tingkat keberhasilan penempaan, belum lagi berbagai manfaat yang akan membawa si Feng di masa depan. Oleh karena itu, perjalanan ini ke 100 Ghost Forest adalah suatu keharusan bagi si Feng. Si Feng berangkat dari kota Daun Merah, tujuannya utara. Karena masalah stamina, si Feng tidak terburu-buru. Semakin cepat dia berlari, semakin cepat dia kehabisan stamina. Alih-alih jika dia mempertahankan kecepatan larinya pada ambang tertentu, tingkat staminanya yang diisi kembali sama dengan konsumsinya. Namun, ambang ini berbeda untuk setiap pemain karena tergantung pada atribut pemain, sehingga sangat sulit bagi pemain untuk mendapatkannya. Ketika si Feng melewati area monster level 5, Grey Wolf Prairie,
Di tengah-tengah rumput yang tumbuh hingga ke pinggang orang dewasa, mayat para pemain tergeletak secara acak, berserakan. Dari pandangan sekilas, mayoritas pemain yang meninggal adalah pemain solo, sementara minoritas terdiri dari pihak-pihak yang pesta terhapus. Pergi beberapa ratus meter lebih dalam ke padang rumput, di area rumput tebal tiba-tiba Si Feng tumbuh gelisah. Saat melihat itu, Si Feng segera menghunuskan kedua senjatanya. Segera setelah itu, dua pemain level 5 bergegas keluar dari belukar. Penampilan mereka sangat tidak sedap dipandang. Noda darah mengotori pakaian mereka, dan senjata mereka tidak lagi ada pada orang-orang mereka. Ketika mereka berdua memperhatikan Si Feng, tanpa ragu, keduanya segera bergegas ke arahnya. Setelah dua pemain berlari keluar dari rumput, sekelompok level 5 White Grey bermata dua juga berlari, mengejar kedua pemain. Serigala abu-abu bermata putih melolong ketika mereka mengejar mangsa mereka seolah-olah mengumumkan lokasi mereka kepada serigala lain dari kelompok mereka. Serigala Grey bermata putih. Monster biasa. Level 5. HP 540/540. Si Feng segera memahami niat kedua pemain. Mereka ingin mengalihkan musibah mereka kepadanya. Brat, anggap dirimu sial karena bertemu kami. Karena bagaimanapun kamu akan mati, kamu mungkin bisa membantu kami memikat serigala ini. Seorang asasin memandang ke arah Si Feng, tertawa dengan muram. Mengatakan demikian, kecepatan di mana keduanya berlari di antara Si Feng meningkat sedikit demi sedikit. Namun, mereka sangat meremehkan Si Feng. Ketika para pemain akan berlari melewati Si Feng, tangan Si Feng segera menempel ke kedua lengan. Dengan kekuatannya yang luar biasa, ia segera melemparkan para pemain kembali ke gerombolan serigala yang bergegas maju. Sebelum para pemain bahkan bisa bereaksi, mereka mendarat di tengah para serigala. Tubuh mereka menabrak beberapa serigala abu-abu bermata putih saat mereka mendarat, menimbulkan beberapa ratapan sedih dari serigala. Kamu, sebelum asasin bahkan bisa mengutuk, serigala abu-abu bermata putih itu mencengkram leher dan anggota tubuhnya. Dagingnya tercabik-cabik, HP asasin berkurang cepat seketika dia mengeluarkan ratapan yang menyakitkan. Ranger di sampingnya secara alami tidak selamat dari nasib ini, dan dengan sangat cepat, para serigala menghabisinya juga. Si Feng tidak sedikit pun mengasihani mereka. Jika mereka berdua berlari ke arah yang berbeda, mereka mungkin memiliki sedikit harapan untuk bertahan hidup. Namun, alih-alih melakukannya, mereka membuat keputusan terburuk yang mungkin mencoba menyeret Si Feng ke dalam kekacauan. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa, jika dibandingkan dengan sekelompok serigala mengejar mereka, Si Feng jauh lebih menakutkan. Sementara para serigala menyerang kedua pemain, Si Feng mengambil kesempatan untuk menggunakan Thundering Flash saat kedua pemain itu akan mati. Seperti seekor harimau ganas yang dilepaskan dari kandangnya, busur petir berwarna hijau melepaskan lolongan yang mengguncang bumi saat menusuk tubuh serigala abu-abu bermata putih. Menyebabkan serangkaian kerusakan lebih dari -300 poin. Serigala abu-abu bermata putih mati seketika, dan hanya tumpukan abu yang tersisa. Meskipun Si Feng telah membunuh lebih dari 10 serigala abu-abu bermata putih dengan serangan tunggal, dia sudah tingkat 7. Total EXP beberapa ratus poin hampir diabaikan baginya sekarang. Setelah mengumpulkan semua jarahan, Si Feng mengambil gulir isolasi dari tasnya. Dengan evolusi Guts Domain, monster-monster di alam liar juga menerima peningkatan besar. Sensitivitas mereka tidak hanya meningkat pesat,
Tetapi mereka juga memiliki cara berpikir yang lebih fleksibel, dan jangkauan aktivitas mereka pun melebar. Metode pertempuran mereka mulai bervariasi, menjadi lebih mirip dengan pertempuran jarak dekat yang sebenarnya. Sementara itu, perubahan terbesar yang dialami monster setelah evolusi Guts Domain adalah bahwa monster ini tidak akan menyusut kembali, bahkan terhadap pemain berlevel tinggi. Juga, jangkauan kewaspadaan mereka tidak akan lagi berkurang. Oleh karena itu, pemain perlu lebih berhati-hati ketika berhadapan dengan monster. Kalau tidak, mereka bisa dengan mudah memancing sekelompok besar monster ke diri mereka sendiri. Dalam perjalanannya ke tempat ini, Si Feng telah bertemu banyak pemain yang mati sedemikian rupa. Misalnya, sebuah parti yang membunuh beberapa serigala abu-abu bermata putih gagal meninggalkan lokasi dengan cepat. Akibatnya, aroma darah menyebar ke lingkungan dan menarik lebih banyak serigala abu-abu bermata putih, seketika juga memusnahkan parti itu. Setelah menggunakan gulir isolasi, Si Feng dengan cepat meninggalkan Grey Wolf Prairie. Dia kemudian melewati Kirk Grand Canyon, Danau Saibes, dan banyak area monster tingkat tinggi lainnya. Setelah melakukan perjalanan selama 6 jam, Si Feng akhirnya tiba di area monster level 15, Hundred Ghost Forest. Hundred Ghost Forest adalah lokasi terkutuk. Di hutan yang gelap dan sunyi ini, di mana sinar matahari tidak pernah mencapai, hanya penampakan terkutuk yang bertahan. Penampakan ini memiliki ketahanan 60% terhadap serangan fisik dan memiliki 20% penghindaran. Para monster juga memiliki attack power yang sangat tinggi, dan untuk Si Feng saat ini, mereka hanya perlu mendaratkan 2 atau 3 serangan untuk membunuhnya. Namun, monster ini hanya memiliki 600 HP, dan kerusakan serangan sihir meningkat 100%. Karenanya, Hundred Ghost Forest adalah surga level untuk kelas penyihir. Karena Guts Domain berevolusi, penampakan terkutuk ini menjadi jauh lebih sensitif terhadap lingkungan mereka. Mereka sangat berbeda dari monster tipe binatang buas lainnya. Alih-alih aroma, monster-monster ini dapat dengan mudah mengendus aura makhluk hidup dalam radius 100 yard, dan bahkan jika seseorang menggunakan stealth, Curse Apparitions masih bisa mendeteksi mereka. Namun, Si Feng telah siap. Dia mengeluarkan sebotol ramuan penyebaran, segera mengosongkan isinya. Ramuan itu menyembunyikan aura makhluk hidup selama 10 menit. Dengan bantuan ramuan penyebaran, Si Feng hanya perlu sedikit berhati-hati untuk menghindari deteksi penampakan terkutuk. Menurut pengetahuan Si Feng, lokasi Ice Blue Devil Flame berada di pusat Hundred Ghost Forest, di air mancur yang terletak di pusat kota Hundred Ghost. Untuk mendapatkan Ice Blue Devil Flame, persekutuan Cahaya Mulia telah melewati sejumlah masalah yang cukup melelahkan. Hanya setelah mengirim ribuan anggota mereka dan membuat ratusan dari mereka mati, mereka berhasil membersihkan semua monster yang ditemukan di Hundred Ghost City, mendapatkan Ice Blue Devil Flame. Secara alami, Si Feng tahu dia tidak memiliki kemampuan untuk membersihkan semua monster di kota 100 hantu. Namun, dia memiliki metode lain untuk mengamankan api misterius. Hanya saja, mereka semua dipenuhi dengan bahaya ekstrim. Setelah tiba di kota 100 hantu, dengan banyak kesulitan, Si Feng menghentikan langkahnya, mengamati kota. Ketika angin dingin bertiup di atas Si Feng dari hutan yang sunyi, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin yang tak terlukiskan. Niat membunuh. Jika Si Feng tidak memiliki pengalaman bertahun-tahun pertempuran yang berlumuran darah, mendapatkan insting alami untuk mendeteksi bahaya.
Dia akan benar-benar tidak tahu tentang niat membunuh yang samar-samar terlihat. Karena ini bukan pertama kalinya dia merasakan niat membunuh yang begitu dingin, Si Feng segera menghunuskan kedua pedangnya. Saat itu juga, sosok hitam muncul di belakang Si Feng. Setelah itu, cahaya perak menusuk langsung ke leher Si Feng dan lainnya ke bawah punggungnya. Seperti ular berbisa, kedua serangan itu cepat dan berakibat fatal. Dari dua tindakan ini saja, Si Feng tahu penyerangnya adalah ahli tingkat atas. Meskipun Si Feng sedikit waspada, kecepatan serangan itu terlalu cepat baginya untuk menghindar. Bab 124 Surga Mutlak. Sama seperti Si Feng hendak menerima kerusakan, Si Feng tiba-tiba mengaktifkan pisau pertahanan, berhasil memblokir serangan itu. Jika serangan asasin menyerang pemain, mereka akan memasuki kondisi pingsan selama 3 detik. 3 detik singkat ini sudah cukup bagi asasin ahli untuk melenyapkan setengah HPMT. Selain itu, Assassins tidak hanya memiliki satu keterampilan tunggal yang dapat menempatkan target mereka dalam keadaan pingsan. Selama seorang assassin menempatkan seorang pemain di negara pingsan, mereka akan tetap berada di negara itu sampai mati. Enyahlah, Si Feng meraung. Dia menyerang dengan pedangnya saat dia menarik tubuhnya. Pedangnya mampu memusnahkan ribuan pasukan. Saat Blade Abyssal meluncur menuju sasarannya, ia membawa serta suara ledakan. Menarik. Sosok hitam bereaksi dengan cepat, melakukan omset walet 1. Saat Abyssal Blade menggesek tubuhnya, seperti cambuk, sosok hitam itu mengayunkan kedua senjatanya sekali lagi, salah satu belati diiris ke sisi Si Feng. Sepanjang seluruh proses, tindakan sosok hitam itu sehalus dan alami seperti air yang mengalir. Kamu ingin mati? Namun, Si Feng tidak memperhatikan belati berlayar ke arahnya. Crimson Blade sudah bergerak. Crimson Blade berubah menjadi 4 gambar pedang, semua ditujukan untuk poin vital sosok hitam itu. Si Feng benar-benar percaya diri dengan kekuatan serangannya sendiri. Sosok hitam tiba-tiba terkejut. Dia tidak berpikir Si Feng akan sangat menentukan, melepaskan pembelaannya dan sebaliknya, bertujuan untuk saling menghancurkan. Dalam gerakan tergesa-gesa, sosok hitam menggunakan belati lainnya untuk memblokir serangan Si Feng. Dang, dang, dang. Percikan terbang di udara. Kekuatan besar Si Feng mengetuk sosok hitam kembali 2 meter. Dia hanya berhasil menstabilkan tubuhnya setelah mundur 3 langkah berturut-turut. Sosok hitam itu menatap Si Feng dengan kaget. Memang, kamu tidak mengecewakanku. Sosok hitam itu mengeluarkan senyum sinis. Sosok hitam tidak mengerti bagaimana Si Feng memiliki kekuatan yang mengesankan. Si Feng juga melihatnya tepat sebelum penyergapannya, segera mengambil tindakan pencegahan terhadapnya. Selanjutnya, sesaat sebelum Si Feng diserang, dia tanpa ragu memilih untuk menyerang pada gilirannya, memberikan sosok hitam itu tidak ada pilihan selain menyerang. Ini adalah pertama kalinya dia gagal dalam penyergapan di game realitas virtual. Pada saat ini, Si Feng juga sangat terkejut. Sosok hitam ini praktis adalah pembunuh di antara para pembunuh. Gerakannya tidak bersuara dan mematikan. Teknik pembunuhannya juga tampak dipraktekkan dengan sangat baik. Selanjutnya, kecepatan serangannya sangat cepat. Sosok hitam itu bahkan mampu membuntuti Si Feng tanpa ditemukan. Jika dia tidak mengungkapkan niat pembunuhannya sesaat sebelum dia menyerang, Si Feng mungkin benar-benar mangsanya. Sosok hitam itu mengenakan jubah berkerudung hitam, yang sepenuhnya menyembunyikan fitur wajahnya. Apalagi jubah berkerudung yang ia gunakan sangat istimewa.
Itu mampu membuat keterampilan identifikasi tidak berguna, dan sebagai hasilnya, bahkan namanya dikaburkan. Si Feng kemudian berbalik untuk membaca di pemberitahuan sistem. Sistem, Red Player Absolute Heaven telah memulai serangan terhadap kamu. Meskipun jubah berhasil menipu keterampilan identifikasi, menyembunyikan nama merah sosok hitam, itu tidak bisa menipu sistem. Si Feng belum pernah mendengar nama Absolute Heaven. Namun, menilai dari keahliannya, Absolute Heaven jelas bukan sosok tanpa nama. Kegagalan kali ini disebabkan oleh persiapan yang tidak kompeten. Lain kali aku datang, aku pasti akan mengambil hidup kamu, Absolute Heaven berkata ketika dia berbalik untuk mundur. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Si Feng menggunakan Wind Blade, Abyssal Blade yang mengarah ke Absolute Heaven. Selama seorang asasin terungkap, kecakapan pertempuran mereka berkurang setengahnya. Karena Absolute Heaven ingin membunuhnya, si Feng tidak akan membiarkannya pergi secara alami. Dia harus membunuh asasin ini sebelum yang lainnya. Dia tidak ingin ada seseorang yang terus mengikutinya, mengincar hidupnya. Abyssal Blade bergerak di sepanjang angin, langsung tiba dan mengiris menuju punggung Absolute Heaven. Seolah-olah dia sudah lama dipersiapkan, Absolute Heaven memutar tubuhnya, mengangkat belati putih ke perakannya. Dengan hanya menggunakan sedikit kekuatan, Absolute Heaven berhasil memblokir pedang si Feng. Bersamaan dengan itu, belati berwarna perak lainnya menusuk ke arah perut si Feng. Mogok ginjal. Dari serangkaian serangan dari sebelumnya, Absolute Heaven telah mengumpulkan energi yang cukup untuk memaksa si Feng ke kondisi pingsan selama 4 detik. Si Feng tidak berpikir bahwa Absolute Heaven akan kembali dengan serangan balik. Dia segera melakukan flip side, menghindari serangan ginjal. Namun, belati kedua Absolute Heaven diikuti dengan cermat, belati yang bertujuan untuk bagian belakang si Feng. Backstep. Si Feng segera melompat ke udara, menghindari backstep. Kemudian, saat si Feng turun, dia tiba-tiba mengacungkan Abyssal Blade. Guntur dan api bersatu di sekitar Abyssal Blade, dan seperti naga guntur yang meraung, senjata itu menghantam tanah. Ledakan api guntur. Absolute Heaven langsung menyadari keganasan serangan si Feng. Dia mengangkat kedua belati di depannya, menggunakan blok untuk bertahan melawan serangan kekerasan ini. Namun, bagaimana kekuatan super si Feng bisa begitu mudah dipertahankan? Pada saat kontak, Absolute Heaven segera dipaksa berlutut. Kedua kakinya tenggelam ke tanah, sementara tubuhnya hampir hancur karena tekanan. Blok sukses ledakan api guntur mengejutkan si Feng. Namun, dia bereaksi dengan mengayunkan Abyssal Blade, melempar Abyssal Beam di Absolute Heaven. Segera, 9 rantai mengikat Absolute Heaven, mencegahnya menggerakkan otot. Si Feng kemudian melanjutkan dengan serangan dengan kedua pedangnya, kekuatan penuhnya ditempatkan di belakang serangan itu. 10 gambar pedang terbang menuju Absolute Heaven, target yang tidak dapat mengelak atau menghindari salah satu gambar. Mari kita bertemu lagi lain kali, Absolute Heaven tertawa. Dia menemukan bahwa si Feng memiliki sejumlah besar pola serangan, yang memungkinkan dia untuk mengirimkan serangan secara berturut-turut. Tubuh Absolute Heaven kemudian mulai menghilang, 9 rantai yang mengikatnya jatuh ke tanah. Demikian pula, 10 gambar pedang berhasil menembus udara saja. Ini adalah keterampilan canggih Assassins, Vanish. Tidak hanya itu akan secara paksa menempatkan pengguna dalam keadaan tak terlihat, tetapi juga akan memungkinkan pengguna untuk memasuki kondisi kebal selama 1 detik.
Bahkan tidak berpikir untuk pergi. Si Feng tidak mau membiarkan Absolute Heaven pergi. Melihat tayangan di rumput yang ditinggalkan oleh kaki Absolute Heaven, si Feng menggunakan Thundering Flash. 3 busur listrik ditembakkan. Absolute Heaven mengaktifkan Wind Steps, memasuki keadaan kebal sekali lagi selama 1 detik dan berhasil menangkis serangan Thundering Flash. Dia kemudian berlari dengan cepat. Demikian pula, si Feng mengaktifkan Wind Walk untuk mengejarnya. Namun, tak lama setelah si Feng mulai mengejar Absolute Heaven, dia melihat Absolute Heaven mengeluarkan segenggam bubuk putih. Si Feng segera memutar kepalanya, menutup matanya dengan erat. Saat Absolute Heaven menebarkan bubuk putih, dia melepaskan cahaya putih yang menyilaukan. Flash Powder, itu adalah item yang membutakan monster dan pemain sementara di bawah level 20 selama 4 detik. Itu adalah alat yang sangat langka, dan hanya dijual di Magic Shop yang terletak di daerah kumuh Kota Daun Merah. Selain itu, setiap pemain hanya bisa membeli 10 kantong per hari. Setelah cahaya yang menyilaukan sesaat mereda, si Feng membuka matanya, mencari surga mutlak. Namun, dia menemukan bahwa Absolute Heaven telah lama melarikan diri, sosoknya tidak lagi terlihat. Setelah lama mencari, si Feng tidak dapat menemukan jejaknya. Tanpa opsi yang lebih baik, si Feng hanya bisa memilih untuk menyerah. Di mana saja surga mutlak ini? Hati si Feng dipenuhi dengan pertanyaan. Tidak hanya assassin ini memiliki teknik yang sangat baik, tetapi dia juga memiliki banyak skill. Selain itu, Absolute Heaven dilengkapi dengan peralatan perunggu level 5 lengkap, dan kedua belati miliknya adalah peringkat rahasia perak. Asal-usulnya jelas tidak biasa. Si Feng baru saja ke kota Blackwing baru-baru ini. Bahkan jika dia telah memprovokasi Guild God Perang Haus Darah, orang-orang itu tidak tahu identitas aslinya. Jika si Feng memikirkan siapa lagi yang mungkin dia provokasi, maka mereka akan menjadi Flaming Tiger dari Shadow dan Iron Sword Lion dari Martial Union. Si Feng sangat akrab dengan anggota internal Shadow, dan dia tahu Flaming Tiger tidak mampu menemukan ahli yang tidak diketahui. Satu-satunya kemungkinan yang tersisa adalah Iron Sword Lion. Si Feng sebelumnya telah membunuh Iron Sword Lion. Berdasarkan kepribadian Iron Sword Lion, dia pasti tidak akan membiarkan masalah ini beristirahat. Ada lebih dari 80% kemungkinan bahwa Iron Sword Lion telah mempekerjakan ahli tersembunyi ini. Si Feng tidak bisa membantu tetapi mengakui bahwa situasi ini adalah sakit kepala. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak takut pada Iron Sword Lion yang langsung mendatanginya. Namun, seorang assassin, terus-menerus mengikutinya, terutama assassin ahli seperti Absolute Heaven, benar-benar merepotkan. Jika Absolute Heaven muncul dan menyerangnya saat dia bertarung dengan monster atau selama momen genting, ada kemungkinan 90% baginya untuk benar-benar mati. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan penampilan lain di masa depan. Untuk saat ini, satu-satunya pilihan si Feng adalah mengubah penampilannya. Dengan cara ini, bahkan jika assassin yang disebut Absolute Heaven itu kuat, dia benar-benar tidak akan dapat menemukannya. Jika Absolute Heaven tidak bisa menemukannya, dia tidak bisa melecehkannya. Namun, si Feng tidak bisa mengubah penampilannya sekarang. Dia perlu menemukan tempat dengan tidak ada yang hadir sebelum melakukannya. Si Feng khawatir bahwa orang bernama Absolute Heaven ini belum meninggalkan sekitarnya, dan sebagai gantinya, masih membuntutinya. Berpikir begitu, si Feng segera mengaktifkan Ring of Nothingness, tubuhnya menghilang di udara tipis.
Pertama, dia perlu mencari tempat tanpa pemain lain sebelum mengubah penampilannya. Kemudian, dia akan terus mencari Ice Blue Devil Flame. Beberapa waktu setelah Si Feng menghilang, sesosok muncul dari balik salah satu pohon besar yang layu. Memang, sosok ini adalah surga mutlak. Sial, apakah dia seorang assassin atau swordsman? Absolute Heaven tidak bisa menahan kutukan. Dia biasanya bukan orang yang mudah menyerah. Sebelumnya, dia terus-menerus mengatakan bahwa dia meninggalkan semua untuk menyesatkan Si Feng, mencari peluang bagus untuk menyerang targetnya sekali lagi. Dia tidak berpikir Si Feng memiliki langkah seperti itu, langsung menghilang. Bagaimana dia bisa mencari kesempatan untuk menyergap Si Feng sekarang?